berdasarkan materi, struktur, dan fungsi membran sel, dapatlah permasalahan yaitu bagaimana membran sel dalam pengobatan kanker. Dengan dukungan jurnal, dapatlah bahwa membran sel dapat mengefektifkan terapi kanker. Dalam jurnal Cell Membrane Modulation as Adjuvant in Cancer Therapy, diteliti oleh Koskopus dengan indeks I1. Untuk memudahkan, maka saya mentranslate tadi dalam bahasa Indonesia. Modulasi membran sel sebagai adjuvan dalam terapi kanker. Digunakan strategi modulasi membran dalam kanker. Secara tradisional, sebagian besar terapi kanker dirancang untuk berinteraksi dengan protein dan asam nukleat. Namun, dengan mempertimbangkan perubahan komposisi lipid yang dijelaskan di atas dan fungsi terkaitnya dalam sel kanker, terapi lipid menjadi alternatif yang sangat menarik. Modulasi atau interaksi dengan lipid dapat mengubah komposisi lipid, sifat membran, atau mengubah fungsi terkait ini. Dengan demikian, masuk akal untuk berpikir bahwa kanker atau patologi lainnya dapat diobati dengan lipid atau molekul yang berinteraksi dengan lipid. Sini kami menjelaskan pentingnya distribusi lipid dalam membran sel dan implikasinya terhadap berbagai fungsi penting. Membran sel mengalami modifikasi dalam kondisi alami tertentu seperti penuaan serta selama perkembangan penyakit. Kemampuan memodulasi dan memanipulasi struktur, komposisi, dan sifat membran sel telah menjadi kenyataan yang sangat menjanjikan untuk mengobati penyakit seperti sel kanker. Strategi modulasi, pergantian atau suplementasi lipid memang menunjukkan bahwa terapi yang dapat ditingkatkan secara signifikan. Pengurangan level kolesterol adalah strategi yang paling maju untuk mengurangi domain rakit dengan reseptor keselangsungan hidup dan pertumbuhan yang sangat efektif dalam kombinasi dalam berbagai macam terapi yang berbeda, dari kemoterapi hingga radiologi atau imunoterapi. Kesimpulannya, membran sel dan kemungkinan yang kita miliki untuk memanipulasi komposisi dan fungsinya menyediakan alat yang ampuh dalam pengobatan kanker, baik dalam kombinasi dengan kemoterapi maupun molekul kecil, yang saat ini sedang dikembangkan. Membran sel dan komponen-komponennya harus diperhitungkan sebagai faktor kunci dalam pengobatan kanker dan patut mendapat perhatian untuk pengembangan strategi terapi baru. Selanjutnya jurnal kedua dari PubMed Center dengan judul Nano Carrier Surface Engineered with Cell Membrane for Cancer Targeted Chemotherapy yang telah terindeks Scopus Q1. Teknologi nanokarir yang permukaannya direkayasa dengan membran sel untuk kemoterapi yang menargetkan kanker. Kanker telah menjadi perhatian dunia dalam jangka waktu lama. Kemoterapi konvensional dengan metode yang sering digunakan untuk pengobatan kanker masih belum memuaskan karena efek samping signifikan dan kemampuan penangkitan yang buruk dari obat. Mengatasinya, penelitian dan pengembangan yang signifikan telah dilakukan dalam sistem pengiriman obat yang ditargetkan. Manfaat nanokarir yang meliputi kemampuan untuk dimodifikasi kapasitas besar untuk pembuatan obat dan karakteristik fisikokimia yang dapat disetel. Jadikannya ideal untuk mengtranspulasi obat anti kanker dan mengubah stabilitas kelarutan dan perilaku in vivo mereka. Namun demikian, memodifikasi permukaan nanokarir dapat meningkatkan sirkulasi darah mereka dan memungkinkan penargetan yang lebih tepat sehingga meningkatkan efektivitas sambil mencoba meminimalkan efek samping. Namun ada kelemahan yang membuat nanokarir sulit untuk memenuhi standar klinis. Sistem imun mengenali dan mengeliminasi sebagian besar nanokarir sebagai zat asing. Keunggulan sistem pengantaran obat berbasis CMZN ialah berkontribusi untuk menekan resistensi obat dalam penggunaan nanokarir untuk terapi kanker. CMCN biomedik memiliki karakteristik khusus, seperti pengiriman obat yang diperpanjang, penghindaran imunologis, pemarketan hemotipe, sirkulasi darah yang lebih lama, dan pengenalan ligan atau reseptor spesifik. Untuk melampaui batasan toksisitas sel, diferensiasi, dan sensitivitas dalam sistem pengiriman berbasis sel, CMCN memanfaatkan protein membran sel yang relevan serta
terapeutik sebagai alternatif dari seluruh sel. Karena waktu sirkulasi yang lebih lama menguntungkan dengan potensi pengiriman obat yang berkelanjutan dan meningkatkan kemungkinan distribusi berkelanjutan dalam sirkulasi. Karakteristik imunogenik membran sel kanker yang berkurang dan kemampuan homing mereka meningkat pengiriman obat yang ditargetkan ke lokasi kanker. Pengembangan terapi, pengembangan terapi yang berasal dari material membran sel merupakan bidang penelitian yang berkembang pesat dan menarik karena melibatkan sistem jaringan seluler organ. Teknologi biometrik memiliki keunggulan dalam memanfaatkan mekanisme alami makhluk hidup, tapi juga merupakan pedang bermata dua. Sulit untuk mengetahui komponen utama dari sekian banyak faktor yang memberikan fungsionalitas membran sehingga rasio terhadap komponen perlu dimodifikasi sesuai kebutuhan. Untuk mengembangkan pembawa berlapis membran yang mengandung obat, diperlukan proses manufaktur yang serupa dan standarisasi. Terlepas dari kesulitan yang terkait dengan variabel pemrosesan, manufaktur, dan kontrol kualitas, vesikel yang berasal dari sel alami memiliki unggulan bioaktif yang mencerminkan karakteristik sel ini. Meskipun nano pembawa berlapis membran menghadapi banyak tantangan, keunggulan yang kuat yaitu meniru alam, mengatasi banyak kelemahan tradisional dan menawarkan pendekatan yang lebih efisien untuk pengobatan kanker. Dengan kemajuan pesat nanoteknologi, proteomik, bioinformatika, farmakologi, dan ilmu material, diharapkan kombinasi DDS dan sel akan mengatasi berbagai kendala, merevolusi teknologi medis saat ini, dan membuka jalan baru untuk terapi kanker yang ditargetkan.